Saudari-saudaraku yang terkasih, ada dua orang nelayan yang memancing ikan di laut. Dan mereka semuanya mendapatkan ikan. Tapi yang menarik adalah pemancing pertama setiap kali mendapatkan ikan, entah kecil entah besar, dia selalu memasukkannya ke dalam box yang sudah diisi dengan es supaya ikannya tetap segar. Tapi pemancing kedua setiap kali mendapatkan ikan yang besar, ia selalu melepaskannya kembali. Lalu ini mengundang pertanyaan, mengundang rasa heran kepada pemancing yang pertama. Dan pemancing pertama tidak sabar lagi untuk menanyakan, kenapa kamu melepaskan kembali ikan yang besar? Bukankah setiap pemancing senang dengan ikan yang besar yang ditangkapnya? Lalu pemancing yang kedua ini mengatakan, saya tidak punya penggorengan yang besar. Penggorengan saya di rumah kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak rencana besar yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak rencana-rencana ajaib yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi rupanya iman kita terlalu kecil. Iman kita tidak sanggup untuk sungguh menerima rencana-rencana baik Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita hanya diminta untuk lebih menyediakan iman yang lebih besar daripada yang telah kita miliki. Nelayan yang kedua hanya diajak untuk memikirkan bagaimana memiliki tempat penggorengan yang besar atau cara-cara lain untuk tetap mendapatkan dan menangkap ikan atau membawanya ke rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama memperingati perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini menyoroti peran Maria dalam sejarah keselamatan. Maria adalah makhluk yang paling sempurna. Kita merayakan pengangkatan Maria, tubuh dan jiwanya ke surga setelah waktunya di dunia ini. Maria menerima rahmat untuk menjadi tubuh dan jiwa di surga bersama dengan putranya. Dalam kitab Wahyu bacaan pertama yang kita dengarkan, Yohanes mencoba untuk mengungkapkan peran Maria dalam gereja. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang dibenarkan hanya berpakaian putih. Pakaian Maria yang cemerlang menunjukkan rahmat yang dia terima dari Tuhan. Bulan berada di bawah kakinya sebagai makhluk yang paling sempurna, benda-benda langit tunduk kepadanya dan bukan sebaliknya. Dimahkotai dengan 12 bintang menandakan bahwa Maria adalah Ratu para Rasul dan Ibu Gereja dalam urutan rahmat. Naga dapat menyapu bintang-bintang dari langit, tetapi ia tidak dapat mengalahkan Bunda Allah atau misinya untuk menjadi ibu penebus dan ibu kita semua. Dalam bacaan pertama juga, kerajaan Allah Kristus dilambangkan, di mana Santo Yohanes memberitahu kita bahwa wanita, sosok yang mewakili Maria, melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki, yang di sini dikatakan mewakili Yesus, diberi kuasa untuk memerintah semua bangsa dengan batang besi. Pada zaman Perjanjian Baru, besi adalah logam yang tak terkalahkan, bahkan bahan yang terkuat yang diketahui. Menggambarkan Kristus dengan tongkat besi adalah cara untuk mengekspresikan kuasanya yang tak terkalahkan, yang kita semua percayai. Hari raya ini mengingatkan kita tentang bagaimana Kristus menggunakan kuasa ini. Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus adalah buah sulung dari kemenangan atas kematian yang akan datang. Musuh terakhir yang harus dihancurkan adalah kematian. Diangkat tubuh dan jiwa ke surga, kemenangan terakhir putranya ditunjukkan dalam dirinya.
Melalui perintah Maria, keinginan akan kerajaan yang dinyanyikannya dalam Magnificat sangat sesuai dengan kenyataan yang akan datang. Dan dia menerimanya dan berjuang untuk itu dengan iman yang besar, dengan iman yang total. Sementara dalam Injil hari ini, Elizabeth bersukacita karena sepupunya datang berkunjung, bukan hanya karena dia senang melihat sanak saudaranya, tetapi karena Maria berseri-seri menerima undangan untuk menjadi Bunda Allah. Yohanes melompat dalam rahim Elizabeth di hadapan Yesus di dalam rahim Maria. Misi mereka terkait erat. Elizabeth memberkati Maria karena dia percaya bahwa apa yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan akan digenapi. Maria diberkati luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan dalam sepanjang hidupnya di dunia dan setelahnya. Maria memuliakan Tuhan dengan nyanyiannya dan sekarang dia melakukannya dalam keabadian. Kita diajak untuk selalu melihat peran Maria yang terberkati sebagai gambaran dari seluruh gereja. Maria membawa bayi Yesus ke dunia pada Natal pertama, merawatnya saat ia tumbuh dewasa, dan menemaninya saat ia memenuhi misinya. Gereja secara keseluruhan memiliki hubungan yang sama dengan tubuh mistik Kristus, dengan setiap orang Kristiani, anggota tubuh. Gereja terus-menerus membawa Kristus ke dunia melalui banyak karya amal dan kerasulannya, dan terutama dengan membawa lebih banyak orang Kristiani ke dunia dalam baptisan. Dan dengan pengajaran dan sakramen-sakramennya, gereja memelihara dan mendampingi para anggotanya sewaktu mereka bertumbuh, menuju kedewasaan dan melaksanakan misinya. Maka sama seperti Allah mengangkat Maria ke surga, tubuh dan jiwanya, pada akhir misi duniawinya, demikian pula Allah akan mengangkat seluruh gereja ke dalam persekutuan yang sempurna dengan dirinya. Jadi Maria diangkat ke surga merupakan janji Tuhan kepada kita. Setiap orang Kristiani yang mengikuti jalan kerendahan hati Maria dan kesetiaan pada kehendak Allah dapat berharap untuk mengikutinya ke dalam kemuliaan dan sukacita surga. Merenungkan diangkatnya Maria ke surga mengingatkan kita bahwa penderitaan dan cobaan juga merupakan anugerah dari Tuhan. Itu tidak mudah bagi Maria, tetapi dia berhasil menghadapinya. Maria diangkat ke surga mengingatkan kita tentang apa yang menanti kita jika kita menerima penderitaan dan pencobaan dengan kesabaran dan iman. Ingin membantu Tuhan kita menyelesaikan pekerjaan penebusan. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita berdoa pada hari raya ini agar Maria membantu kita melakukan perjalanan ke surga dan suatu hari bersinar di sana bersama Dia dan putranya. Hari ini saat kita menerima putra Maria dalam rupa komuni kudus, mari kita menikmati penghiburan dan harapan ini dan yakinlah bahwa itu bukan ilusi tetapi kebenaran abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga hari raya ini sungguh semakin meyakinkan dan memantapkan iman kita untuk hadir dalam peziarahan iman kita di dunia ini dengan kesetiaan dan ketekunan, dan tetap berharap bahwa Dia yang telah setia kepada kita akan tetap menghadirkan cintanya kepada kita, dan kita pun diajak untuk setia kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.